tulisan ionosfer kemudian turun ke sana, sehingga biasanya dipakai untuk komunikasi jarak jauh. Beberapa radio masih menggunakan yang itu sampai saat ini. Ada mahasiswa kita juga yang bimbingan Pak Eril 2 tahun yang lalu. Jadi di Jepang itu selalu memancarkan sinyal terus-menerus gitu ya, 24 jam setiap hari. Nah, ke seluruh. Nah, dia nggak tahu di mana dia mendapatkan informasi tersebut. Akhirnya dia manfaatkan itu. Dimanfaatkannya adalah untuk melihat propagasi sinyal yang dipancarkan di Jepang itu sampai ke kita. Jadi dia amati kalau siang hari dengan cuaca seperti ini, kemudian malam hari kondisi di sini sana lagi musim dingin misalkan di sini, dia diamati terus sehingga dia dapat pola radiasi dari pancaran sinyal tersebut. Bagus itu TA-nya. Nah itu TA yang menurut saya sangat berguna. Kemudian pengaruh dari orbit ini juga terhadap pancaran sinyal dia amati. Nah itu modalnya adalah AM karena dipancarnya lewat skywave gitu ya. Nah yang satu ini adalah FM ya. FM itu frequency modulation, dia pancarannya seperti itu, lurus. Jadi kalau kehalang oleh satu objek, misalkan bangunan, maka dia nggak tembus di sana. Dia direct wave, gitu ya. Nah itu berarti jarak pancarannya tidak jauh dibandingkan dengan skywave. Bedanya yang sana karena proses modulasinya banyaknya di amplituda. Kita tahu amplituda itu sangat terpengaruh oleh petir misalkan ya, karena di level daya petir atau apa itu juga mempengaruhi amplituda. Frekuensi misalkan petir kan yang terdengar oleh kita ya 20 sampai 20 kilo yang bisa kita dengar ya, berarti frekuensinya rendah, jadi amplitudanya suka terpengaruh. Nah sementara FM kelebihannya dia modulasinya frekuensi. Jadi terhadap suara-suara yang seperti tadi tidak terpengaruh. Misalkan ada mobil yang berjalan di dekat sini, dia nggak akan terpengaruh. Maka dia lebih tebal terhadap noise. Nah, tapi setiap ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Dia nggak bisa jarak misalkan Bandung-Jakarta. Sehingga stasiun radio di Jakarta sama stasiun radio di Bandung bisa aja frekuensi pancarnya sama. Harusnya kan nggak bisa kan ya? Karena di sana terhalang oleh gunung. Itu mungkin sudah kalian pelajari di FM di Pak Slameta ya, di kuliah Pak Slameta atau di kuliah elektronika telekomunikasi ya dengan Bu Elisma atau Pak Ceng. Nah, selain itu FM juga mempunyai istilahnya tuh capture effect ya. FM yang dipancar dengan frekuensi yang sama, daya berbeda, maka capture efeknya itu FM yang dayanya lebih besar, maka itulah yang akan muncul. Yang daya lebih kecil akan teredam. Itu asal muasal dari proses jamming ke depannya itu ya. Ada mahasiswa kita juga yang mengambil TA dulu jamming itu belum muncul, dia sudah mulai di jamming ya. Ya lumayan. Nah, setelah itu tidak berkembang lagi, baru bermunculan jamming gitu ya. Kayak drone itu belum muncul, dulu sudah ada TA quadcopter. Jadi satu helikopter kecil gitu dengan 4 baling-baling. Kita waktu sidang demonya di lapang basket, itu dia bisa dikendalikan sampai setinggi pohon kayak pohon kelapa gitu situ. Itu belum ada kita dengar istilah drone di kita gitu ya. Nah TA mahasiswa itu udah sampai situ.
Setelah itu melempem sekian tahun, baru sekarang naik daun lagi. Gitu. Jadi kita berpikiran bahwa hal-hal yang lama ini juga sesuai kebutuhan dia naik lagi. Nah, di sini ada transceiver, berarti ada dua transmitter. Nah, ini blok ini adalah transmitter. Jadi audio kita lewat mikrofon kita pancarkan, kemudian kita masukkan kita modulasi di frekuensi tinggi, ini dipancarkan dengan daya yang besar, misalkan 10 watt gitu ya. Kemudian receiver bagian bawahnya, dari sini yang kita pancarkan itu ditangkap oleh antena penerima. Tadi ini frekuensi tinggi, ini diturunkan frekuensinya, turun lagi sampai saya dengar di speaker ini adalah mic yang tadi suara saya di mic. Itu kira-kira. Tapi kalau kita lakukan di tempat yang berbeda kan susah. Makanya dibuatlah di sini demonstrator. Jadi hanya untuk demonstrasi saja. Tapi walaupun demonstrasi, bisa juga saya halo dari sini, saya tangkap ke sebelah. Bisa ya, suaranya itu nanti akan kita coba seperti itu. Nah, di sini ada bagian-bagiannya tentunya. Bagaimana suara mikrofon bisa dipancarkan lewat antena dengan daya yang tinggi, itu ya. Mikrofonnya ada di, jadi ini audio suara kita halo. Nah, itu dikuatkan oleh amplifier. Berarti di sini adalah audio amplifier, gitu ya. Kalau audio amplifier itu lebih mudah membuatnya dan banyak sekali rangkaiannya. Malah dengan satu chip IC pun bisa. Nah, kita amati di sini. Nah, kalau di sini saya halo, berarti di sini akan ada sinyal yang bentuknya setiap amplitudenya naik dia berubah seperti itu. Nanti kita cek juga. Nah, biasanya untuk gampangnya daripada saya melihat sesuatu yang spektrumnya seperti itu, saya masukin aja 1 kHz. Berarti dengan osiloskop saya bisa lihat 1 kHz gitu. Nanti pertanyaannya, kenapa Pak 1 kHz? Lebih mudah saya melihatnya daripada halo tadi. Karena kan dia berubah-ubah frekuensinya dan dayanya, karena ada bass, ada treble-nya kan frekuensinya berbeda-beda kalau kita bicara. Nanti yang kita pilih satu frekuensi di sini, sinusoidal 1 kHz. Berarti nanti sampai di sini juga harus sinusoidal 1 kHz. Gitu ya. Bisa nggak kita dengar 1 kHz? Bisa lewat speaker ya. Karena speaker itu speaker itu adalah suatu komponen piezoelektrik. Piezoelektrik itu sama ini piezoelektrik yang mengubah dari satu besaran ke besaran energi yang lain. Misalkan dari suara bergetar membran ini menjadi listrik. Dari listrik menggetarkan membran jadi suara. Itu namanya piezoelektrik. Ini dikuatkan jadi 1 kHz. Tapi 1 kHz ini nggak bisa saya pancarkan untuk jarak yang jauh. Contohnya suara saya aja sampai di gedung listrik itu udah nggak kedengaran lagi. Atau di luar ruangan ini nggak kedengaran lagi. Caranya gimana? Kita tumpangkan frekuensi rendah tadi di frekuensi yang tinggi. Yang kita sebut adalah modulasi. Bisa AM, bisa FM, bisa PM. Ya. Itu disebut modulasi analog karena sinyal analog informasinya di sini ya. Carrier-nya analog juga, maka kita sebut dengan modulasi analog. Di Dastel, Dasar Telekomunikasi Pak Slemeta pasti dipelajari modulasi analog yaitu AM, FM dan PM. PM ini phase modulation. Apa PM itu? Modulasi fasa itu adalah perubahan fasa dari sinyal informasi. Kalau saya ambil sinusoidal tadi, fasanya 0 derajat terus sampai 90 derajat, turun lagi 180 derajat terus berubah gitu ya.
Perubahan fasa informasi ini akan mengubah-ubah frekuensi sinyal carrier. Carriernya sinusoidal gitu. Dengan fasa informasi tadi dia berubah-ubah frekuensinya. Rapat renggang frekuensi informasi. Berarti output dari modulasi fasa itu mirip sekali dengan modulasi FM. Ya, kalau FM perubahan frekuensi sinyal informasi akan mengubah-ubah frekuensi sinyal carrier, sinyal gitu juga. Jadi kalau saya detect di sini keluarnya itu adalah spektrum FM, gitu ya. Di sini akan keluarnya spektrum FM. Ada fungsi bezelnya, ada daya FM yang bisa kita hitung, ada bandwidth FM, kalian bisa itu nanti. Nah, osilatornya harus berapa? Ini osilator untuk modulasi tadi. Kita tahu bahwa sebuah modulasi itu bekerja kalau ada informasi dan ada yang kita sebut sinyal pemodulasi, dan ini adalah sinyal carrier atau sinyal pembawa. Nah itu ya, sinyal pembawa dibangkitkan oleh osilator. Berapa osilator yang harus saya buat di sini? Ya tergantung saya mau memancarkan di frekuensi berapa. Dalam prakteknya ini alat ini udah di set di frekuensi 134 MHz. Itu kalian camkan di situ. Berarti ini 134 mega. Ya, karena di situ kosong. Jadi nggak mengganggu komunikasi yang lain. Itu yang dipilih. 134 MHz. Berarti kalau saya mau 134 mega, di sini minimal sekitar 134 mega. Nah, yang jadi masalah itu membuat osilator 134 mega langsung itu susah. Adanya osilator itu pasti frekuensi rendah, apalagi frekuensinya harus stabil. Biasanya osilatornya menggunakan kristal di pasar itu tertentu. Kalian bisa nanti kalau kalian udah di TA resto osilator, pasti kalian memilihnya osilator kristal. Bagaimana proses terjadinya sebuah osilasi kalian dapat di kuliah elektronika dan elektronika lanjut, pasti ada, karena saya pernah pegang mata kuliah itu. Mahasiswa bisa membuat osilator mulai dari pasif osilator, windbridge osilator, naik ke osilator LC ya. Osilator LC itu ada osilator Colpit, ada osilator Hartley, ada osilator Club, macam-macam ya osilator. Nah ini base-nya adalah osilator LC. Dia akan beresonansi sesuai dengan rangkaian ekuivalen. Ini adalah ada L dan C paralel, NC paralel, LC paralel seperti itu. Jadi resonansinya pada 1/2 V akar LC. Keluarlah dia frekuensinya, sinusoidal di sini. Jadi kita cek di sini sinusoidal. Hanya karena frekuensinya rendah, maka kita cari frekuensi kristal yang ada, sehingga dihitung-hitung kita membagi yang 134 itu dibagi 12. Kalau saya bagikan, jadi supaya kita paham berapa frekuensinya ya. 134 mega dibagi dengan 12. Berarti di sini kalau kalian ukur dengan spektrum adalah 11,17 MHz. Gitu ya. Spektrumnya ada, nanti ceklek keluar 11,17 MHz. Osiloskop masih bisa nggak? Bisa sih, osiloskop kita kan sampai 20 mega, walaupun sudah mulai nggak bagus ya hasilnya, masih bisa juga. Ini berbentuk sinusoidal di frekuensi 11,17 MHz. Dimodulasi 1 kilo. N kali 1 kilo di plus minus M kali 11,17 MHz. Jatuhnya kira-kira frekuensi itu ya 11,17 MHz itu ya. Kan ditambah 1 kilo dikurang 1 kilo ya nggak akan jauh dari situ. Itu di sini. Tetapi apa bedanya?
ini sinusoidal, ini sudah termodulasi. Berarti di sini keluarnya seperti FM, di osiloskop. Kalau di spektrum sudah ada spektrumnya, ya, berbaris-baris. Berikutnya di sini udah sama semua, karena kita sudah berhasil menumpangkan sinyal frekuensi rendah pada frekuensi tinggi dengan modulasi PM. Tinggal apa? Kan tadi 134, saya kalikan 12. Karena pasti di proses pengalian, kemudian pasti ada penurunan karena pasti ada redaman, maka dikuatkan sinyalnya itu. Jadi di TP4 ini sinyalnya sama, dayanya berbeda, gitu ya. Karena ingin kita pancarkan dengan daya yang tinggi, kuatkan lagi. Kalau di sini tadi audio amplifier, ini amplifier biasa, ini adalah power amplifier, jadi penguat daya. Itu yang sekarang sedang dibuat tugas akhir oleh beberapa mahasiswa, membuat power amplifier untuk penguat wifi misalkan di 2,4 GHz. Pasti frekuensinya ada yang bergeser atau apa, difilter lagi dengan band pass filter, sehingga kita inginkan tetap di 134 MHz. Ya. Nah, kita amati di sini, berarti ini adalah 134 mega, dayanya X, misalkan dayanya 10 watt. Pancarkan lewat antena. Tapi kalau kita simulasi ya sudahlah, nggak usah dipancarkan lewat antena. Kecuali kalau kita pengukuran nanti kita sempat ke Lembang, bahkan satu dipancar dari sini, satunya di Lembang, kita bisa amati di situ. Nah, kita kalau simulasi nggak kita lewatkan ke antena, kita lewatkan aja ke satu beban yang kita sebut adalah dummy load. Ya, dummy load. Dummy load itu, nah ini dummy load. Dia mampu biasanya sampai 75 watt bisa. Ini dummy load. Kalau ini redaman, gitu ya. Nah, jadi nggak memancar dia, tetapi si sinyal yang sekian watt tadi masuk ke beban sini. Walaupun dia masuk ke beban, sama aja seperti dia memancar. Kalau di sini ke udara, kalau di sini ke beban, sehingga kita tetap bisa mengukur semua titik-titik di sini. Gitu. Nah, idealnya sebuah pemancar itu harus konstan. Misalkan dia memancar 10 watt selama 24 jam ya 10 watt. Mau hujan, mau panas segala macam 10 watt di sini ya. Sehingga kita perlu melakukan kontrol terhadap daya pancar. Nah, ini adalah rangkaian kontrol. Dulu masih ada kuliah teknik kendali, kita bisa mengendalikan di sini. Caranya gimana? Ini 10 watt enggak? Misalkan ya. Oh enggak. Melalui apa taunya? Melalui detektor. Kita deteksi, misalkan dia turun ini enggak 10 watt. Di sini tentu detektor itu mengalami peredaman, ya dikuatkan. Dibandingkan dengan daya inputnya tadi, yang ini kan masuk sini. Nah, ternyata misalkan ini 10 watt, ini 5 watt. Oh ternyata kurang dari 5 watt. Maka rangkaian kontrol itu akan bersifat menambah supaya keluar di sini tetap 10 watt. Begitu juga kalau di sini berlebih, ternyata udaranya cerah, nggak ada hujan sehingga propagasi sinyalnya tidak terhambat. Sinyalnya berlebih dari 10 watt, kalau detect, maka power control itu akan mengurangi sinyal sehingga jumlah antara input dengan sinyal yang di sini menyebabkan di sini tetap stabil 10 watt. Nah, itu berlaku untuk semua komunikasi analog, digital, ya daya itu nggak boleh berubah, konstan. Sehingga kita di handphone kalau lagi telepon nggak mungkin tiba-tiba suaranya keras mendadak gitu ya, kecuali kalau orangnya teriak. Tapi dari sistemnya tetap stabil. Oke. Itu pemancar. Ini tentu harusnya kalian pelajari blok-blok ini, karena kita sistem, kita nggak berbicara ini blok ini gimana kerjanya. Dan inilah yang menjadi PR masing-masing kelompok. Dia harus mempresentasikan PM
phase modulation ini silakan kalian cari di Google boleh, di kuliah boleh, bagaimana prinsip kerjanya. Nah, itu yang paling penting. Ada input, ada osilator, kok jadi seperti itu. Itu nanti tugasnya satu di sini akan saya masukkan di laporan praktikum itu. Karena setiap kali praktikum kan kalau setelah selesai itu saya mengisi apa tuh namanya data praktikum hari ini, itu kan ada materi yang disampaikan, tugas terstruktur, satu lagi tugas tambahan, ada 3 kan ya. Selama ini saya strip nah itu. Dan di sana ada waktu pengerjaannya dihitung dalam menit, misalkan 60 menit, 3 kali 60 menit dan seterusnya. Dikerjakannya di rumah. Nah ini jadi nanti dikerjakan di rumah, kelompok itu harus mempresentasikan modul ini, phase modulator. Tuh ya, kalau ada 2 pasti ada 2 tugasnya. Yang kedua adalah rangkaian pengali di sini. Pengali adalah pengali frekuensi ya. Tinggal di Google frekuensi multiplier, pasti ada. Baik secara literasinya ataupun secara videonya, gitu ya. Dan pelajari dari hal itu silahkan dipresentasikan satu kelompok lagi dan untuk 2 kelompok ini. Nanti sebelum praktikum saya ambil waktu sekitar 10 menit untuk presentasi itu, baru dia praktikum gitu ya di kelompok ini. Nah, ini bisa dipahami tugas-tugasnya karena saya nggak membahas ini lagi ya gitu. Nah inilah yang saya sebut dengan blok dari pemancar. Kita akan ukur sinyal di setiap blok itu dalam praktikum. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini kenapa ditutup? Pasti ada yang bertanya. Jadi alat ini udah banyak yang error, human error. Jadi mahasiswa itu nggak berpikir, dia pikir ini dayanya rendah, ini dayanya kecil juga. Padahal ini aslinya itu adalah 10 watt, gitu ya. Dia ukur menggunakan sinyal horn. Sekarang tuh semua sinyal hornnya rusak. Terakhir waktu akreditasi D4 datang lalu merusaknya itu. Mahasiswa demo di depan reviewer yang dari luar ya untuk visitasi mereka. Jadi daya ini dimasukkan ke sinyal horn tanpa lewat atenuator. Saat itu juga sinyal hornnya rusak. Pernah saya ceritakan itu. Saya modal lagi sekarang dengan dana 125 jutanya dikasihkan, satu sinyal hornnya itu 47 juta. Saya tutup ini ya. Saya tutup, jadi kalau mau mengukurnya saya kasih kabel di belakang supaya mereka, karena kalau di sini kan langsung BNC ya, kalau di sana mereka harus masang kabel lagi. Nah, itu alasannya. Jadi ukur di sini sama ukur di belakang sama. Itu alasan itu. Saya ingat sekali itu spektrum dari Pak Selametah yang sebelah sana itu, dan spektrumnya tidak sebagus hasil yang ditampilkan oleh sinyal horn. Jadi kalau saya ingin lihat fungsi bezel gitu ya, yang dari set gitu, nggak bisa saya permainkan karena dia ada batas sensitivitasnya. Repot. Nah, itu permasalahannya. Human error besar sekali. Sehingga sampai sekarang itu ditutup. Yang pemancar, nama pemancar itu tidak aman kalau kita mengukur karena dayanya tinggi. Jadi ini aman, masih di sini masih aman. Di sini sudah amplifier, saya harus pakai atenuator. Ada atenuator yang saya pakai itu, ini ada tulisannya adalah 20 dB. Nah, ini juga atenuator bukan konektor, 20 dB. Ini juga atenuator sama 20 atau 19 dB. Daya yang bedanya, ini dayanya besar 75 watt, yang ini dayanya kecil 10 watt masih bisa gitu ya. Itu. Jadi boleh pakai itu, nanti dipasang ya di sini udah, baru ke alat. Kalau kalian nggak pasang itu ya rusak lah. Jadi kemarin baru pinjam itu dari lab sebelah
dan setiap minggu harus saya kembalikan karena pinjem gitu. Paham ya, gitu ya. Jadi ini aja yang gitu. Dan saya nggak bisa melihat spektrumnya dengan baik karena kemampuan alatnya nggak seperti itu. Silakan kalau ada yang tanya. Kemudian saya masuk ke rangkaian penerima karena tadi ada receiver di sini. Itu di bagian penerima. Saya sudah tahu frekuensi ini 134 MHz. Berarti antena ini akan menerima sinyal dari frekuensi 134 MHz termodulasi PM. Outputnya sama dengan FM. Karena di sinyal generator saya tidak ada PM, saya masukin aja di sini adalah FM. Gitu ya. Informasinya 1 kHz. Pattern carrier-nya atau pembawanya 134 MHz. Kenapa nggak langsung dari antena? Ya kan kita tadi prinsipnya jangan mengganggu orang sehingga ini kita downloadkan. Ya, kita masukkan ke beban. Kalau udah masuk ke beban apapun nggak akan mungkin ada yang terpancar kecuali spurious frekuensi. Nah, jadi saya masukkan dari sini dari sinyal generator modulasi FM, pemodulasi 1 kHz. Pembawanya 134 MHz. Kita amati ada nggak itu sinyalnya. Kalau kita amati ada, ya berarti udah sama dengan ini. 134 nggak bisa lewat osiloskop. Berarti harus pakai spektrum. Nah, amati ada satu garis 134. Tentunya daya pancarnya kita menganggap jarak ini udah sangat jauh. Misalkan ini dari ujung Bandung ke sana, yang ini di ujung Bandung sini. Berarti dayanya kecil. Standar daya yang harus nyampe ke kita itu adalah minus 30 dBm. Kita set dayanya juga di sini minus 30 dBm. Permasalahannya sekarang kabel-kabel itu karena dia sudah pernah kena daya yang tinggi, respon kabel itu berbeda. Saya aja kemarin mengukur kabel itu ya, coba. Jadi biasanya saya sebelum praktikum, mahasiswa itu harus ngecek kabel dulu. Minimal dia butuh 3 kabel yang sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Saya punya kabel yang mampu merespon 134. Pas saya pakai untuk frekuensi 10,7, di sini kabel itu juga nggak bisa. Tapi ada kita lihat dia merespon itu dayanya 0. Sehingga saya harus ganti kabel. Akibatnya saya memisahkan di sana, ini untuk yang 100-an, ini yang untuk puluhan, untuk frekuensi rendah. Harusnya bisa semua. Kalau kita ingin kabel yang betul-betul, ya kita harus mengeluarkan biaya yang besar lagi. Seperti yang di VNA itu 1 meternya adalah 4 juta. Bukan? Jadi problem lagi. Jadi kita pakai aja apa yang ada. Jadi kita hunting kreasi sendiri. Tapi dengan kondisi seperti itu, itulah yang kita hadapi kalau kita sudah bekerja di lapangan. Biasanya pas kita 0 tahun, lama itu kita pasti diberikan di lapangan dulu. Jarang yang langsung di di kantor. Di lapangan itu ya seperti hutan belantara, ya kita harus mencari sendiri. Maksudnya hutan belantara yaitu, oh ini nggak cocok, saya harus berpikir sendiri gimana supaya dia cocok. Ini hutan belantara telekomunikasi. Nah, sinyalnya rendah, kita kuatkan dulu di sini radio frekuensi amplifier. Berarti R-nya di radio dia penguat untuk frekuensi tinggi. Ya, ada yang beberapa TA sedang membuat itu. Supaya yang minus 30 dBm itu misalkan berubahlah menjadi 0 dBm. 0 dBm itulah 1 miliwatt. 1 miliwatt itu sudah sangat jauh ya, order 500 meter sampai 1 km masih bisa. Handphone itu 10 sampai 20 miliwatt. Ya. Kemungkinan frekuensinya bergeser, maka di sini ada band pass filter, difilter lagi. Tujuan saya adalah mengambilkan frekuensi yang 1 kilo tadi atau audio saya supaya bisa saya dengar. Sekarang frekuensinya tinggi, berarti harus saya turunkan. Rangkaian yang bisa menaikkan frekuensi
up converter, atau menurunkan frekuensi down converter adalah mixer. Dia campurkan dua frekuensi ini sehingga bisa turun. Proses pencampurannya adalah di sini FIF ini kita sebut FRF, FLO. Ya. FIF ini sama dengan FRF plus minus FLO. Kalau kita ambil semua, frekuensinya adalah N kalikan FLO plus M kalikan FRF sama dengan FIF. N dengan M-nya mulai dari 1 sampai tak berguna. Nah, di mixer dibuat sedemikian rupa, kita hanya mengambil ordenya 1, N-nya 1, M-nya 1. Sehingga kalau di sini 134 MHz, saya inginkan 10,7, berarti saya bisa menghitung berapa osilator yang harus saya pakai di situ. Berarti di 134 dikurangi dengan 10,7, 23,3 MHz. Di sini akan ada yang dibangkitkan oleh rangkaian ini, osilator ini 23,3 MHz. Nggak bisa kita lihat dengan osiloskop, berarti dengan spektrum, hanya ada satu garis. Kalau osiloskop kan melihat informasi dalam domain waktu. Jadi setiap waktu dia keluar, sehingga kalau sinus itu sepanjang waktu itu keluar gitu. Kalau spektrum melihat informasi dalam domain frekuensi. Jadi kalau frekuensinya 123,3 ya udah satu frekuensi itu aja yang keluar. Ya. Karena udah sering kita pakai juga, jadi frekuensi harmonisanya kadang-kadang keluar juga di sini. Ya nggak apa-apa lah, karena alatnya udah seperti itu. Beberapa tahun yang lalu osilator kristalnya sama dengan tadi, 123,3 itu nggak ada. Sehingga kita carilah lewat pembagi atau pengali. X dikalikan sesuatu menjadilah 123,3 yang ada pengali 9. Maka di sini 123,3 ke sana saya bagi 9. Bagi 9 hasilnya adalah 13,7 mega di sini. Nah, osilator yang masih belasan mega itu ada di pasar. Kayak komputer itu jangan kita pikir tinggi, ya osilatornya itu 4,7 mega. Multipliernya yang tinggi. Ya untuk clock si prosesor itu. Ini ya. Jadi kalau saya ukur di sini ada sinyal dengan frekuensi 13,7 MHz. Ya. 13,7 masih bisa dilihat di osiloskop walaupun kurang bagus. Kalau kita spektrum ya satu garis spektrum tadi. 13,7, 123,3, selisihnya itu adalah 10,7 MHz. Loh, kenapa Pak 10,7? Kan namanya ini bebas-bebas saja saya tentuin. Itu kan yang penting 134 turun. Nah, ada alasannya. Karena IF daripada FM itu 10,7 MHz. Artinya kalau saya nyari barang yang mengeluarkan 10,7 MHz di pasar lebih mudah daripada saya buat osilatornya adalah 8,4 mega gitu buat sembarang. Susah nyari barangnya. Nah, itu alasannya ya. Karena udah standar FM 10,7, standar AM 455 kHz. Ada barangnya. Kan lebih mudah tuh. Itu alasannya. Berarti kalau saya lihat di sini TP10 ini adalah 10,7 MHz. Kecil sinyalnya, mungkin udah agak cacat karena ada redaman di sini juga diredamkan. Sehingga saya harus memfilter lagi di 10,7. Keluarlah dia 10,7, masih kecil, saya kuatkan lagi di TP11 ini adalah 10,7. Ya. Saya filter lagi, berarti di TP12 ini 10,7. Nah karena ini sama, TP12 ini nggak dikonek di belakang. Jadi kalau kalian ukur nanti Pak nggak keluar-keluar di TP12 yang memang nggak dihubungkan.
Nah 10,7 mega ya belum terdengar juga oleh kita ya, telinga kita kan sampai 20 kilo. Saya turunkan lagi dengan mixer lagi. Hasilnya saya menggunakan adalah IF untuk FM, untuk AM yaitu 455 kHz. Lebih rendah kan ya. Pertanyaannya lagi, kenapa nggak 134 langsung cari mixer yang 1 kilo? Nggak gampang ya. Seperti itu tuh. Makanya kenapa rangkaian itu bertahap. Misalkan kalian menguatkan aja, saya 1 miliwatt saya ingin kuatkan jadi 100 watt gitu. Dengan gampang, nggak ada barang yang langsung seperti itu. Bertahap. Ada transistor yang menguatkan dari 1 miliwatt misalkan menjadi 1 watt ya. Misalkan pakai SC2053 broadband. Yang seperti itu nggak sekaligus. Kalau nggak ada lagi, buat combiner. Ini 25, ini 25 ya, namanya combiner, digabung jadi 100. PA yang ini jadi 455 kHz. Kalau mega langsung saya ambil audionya susah, jadi saya turunkan menjadi 455 MHz. Sini. Berarti ini udah bisa sama osiloskop. Di sini kurang bagus. Di sini udah di amplifier udah bagus. Kemudian ini walaupun 455 kHz masih FM. Kan kita tidak ada di sini merubah dia menjadi AM ya, hanya frekuensinya aja. Saya pisahkan yang tadi carrier ke pembawa dengan informasi melalui rangkaian diskriminator. Nanti cek di kuliah dasar telekomunikasi itu diskriminator FM, rangkaiannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, sehingga keluar dari sini sudah terpisah. Carriernya nggak kita ambil, informasinya kita ambil, kita kuatkan. Ini adalah penguat audio ya, maka di sini tinggal 1 kHz. Nggak bisa kita lihat lewat spektrum karena 1 kHz itu biasanya nggak bagus spektrumnya ngelihatnya, nggak mampu. Nah, kita lihatnya pakai osiloskop ya, seperti ini. Tetapi kita juga nggak ingin kalau misalkan di sini nggak ada suara penyiar, keluar di speakernya tes gitu, suka ada ya, biasanya siaran TV atau wawancara radio juga. Kalau radio biasanya kalau udah dimatikan informasinya malam-malam pasti tes keluar. Kalau TV itu tuh keluar terus ya. Nah, inginnya kalau nggak ada yang kosong. Caranya lah dibuat lagi rangkaian kontrol di sini. Setelah keluar di sini, dikuatkan sinyalnya, dideteksi ada nggak informasi tersebut. Masuk, kalau di sini adalah power control, ini adalah square control. Nanti pelajari rangkaian square control itu seperti apa, gimana cara kerjanya, supaya kita tahu di situ. Jadi baru di amplifier lagi, masuk ke penguat audio seperti itu. Nah, itu yang kita pelajari di FM. Gitu ya. Semua yang berbasis FM, proses transmisinya analog ya seperti ini. Kalau digital ya berarti ininya bukan audio, berarti adalah data digital. Sehingga dia akan lari menjadi ASK, FSK, PSK ya. Diamati ya 1 sampai 17 itu ya. Kita akan mengamati minggu pertama adalah blok transmitter dan receiver. Minggu kedua kita beda lagi, kita akan membahas masalah sensitivitas, selektivitas, frekuensi bayangan, karena di mixer itu adalah frekuensi bayangan ya, seperti kalian dilihat di website. Kemudian ada 12 dB piping, macam-macam di situ. Jadi ada 4 minggu, sehingga seluruh
proses ini baik cara transmisinya, baik apakah dia sensitif, apakah dia selektif, itu kita pelajari semua. Nah itu kira-kira minggu depan. Rumus-rumus gak usah perlu, yang penting saya tuh tahu prinsip kerjaan seperti yang saya jelasin tadi ya, karena rumus-rumusnya udah banyak matematik, paling rumus jadinya aja ya. Penting gimana sih prinsip modulasi PM ya. Kalau kalian mau YouTube apa PM modulation gitu, YouTube pasti sudah ada keluar sampai mereka jadi ininya, video-videonya banyaknya dari India. Oh gini modulasi PM, itu yang paling penting ya. Sehingga kita tahu kenapa kok saya ngedeteksinya pakai detektor FM gitu, nggak detektor PM, karena memang dia spektrumnya adalah FM. Paham ya? Itu ini satu tolong diambil, namanya spektrum, saya pinjam dari sebelah. Walaupun dia bilang sampai 3 giga ya, 9 kHz sampai 3 giga. Kalau saya mengamati 9 kHz sudah nggak amati lagi, nggak mampu lagi dia gitu ya. 3 giga saya belum pernah amati mampu atau tidaknya, kita coba. Ini sinyal generator, dia mampu dari 0,1 mega sampai 990 mega. Setelah daya amplituda. Dayanya macam-macam, bisa kita pilih satuannya. Apakah saya mau satuannya dBm, volt, milivolt, mikrovolt, dia bisa. Kalau frekuensi apakah megahertz, kilohertz, bisa. Itu. Kalau ini contohnya dayanya adalah minus 127 dBm. Kalau kita kuatkan berapa kira-kira? Nanti kalian bisa dihitung, bisa juga pakai kalkulator ya. Kalau ukuran di luar itu dari sini ke Lembang itu di minus 80 dia sudah lep-lepan, putus. Di minus 70 masih oke. Internet kita di rumah itu yang IndiHome itu adalah minus 25 dBm. Coba di rumah daya di sini ya. Kalau mau mengubah daya, ini amplituda tekan dulu. Oh, berarti yang bagian ini yang berubah 0 dBm, 0 gitu ya, satuannya dBm. Nah dia akan mengeluarkan daya sebesar 0 dBm. Kalau mau diubah ke miliwatt, amplituda 0 dBm, dia nggak bisa mengkonvert langsung ya. Nah ini tuh nggak boleh sampai plus, besar sekali amplituda 0 dBm. Saya convert ke dalam miliwatt. Miliwatt nggak ada. Milivolt yang ada ya. Itu kita bisa juga convert ke milivolt. Coba berapa? 224 milivolt. Itu nggak di sini. 0 dBm. Kita coba ya. Lagi amplituda 0 dBm. Nah, seandainya saya mau mengubah daya, mengukur dayanya yang diubah terus menerus, kalau pakai amplituda satu-satu susah. Saya kasih step di sini ya, amplituda increment. Misalkan saya mau ngambil stepnya 1 dBm. Maka setiap saya tekan panah atas, dia akan naik 1, 2, dan seterusnya. Gitu ya. Hanya stepnya jangan besar-besar, karena 0 aja tadi udah 1 miliwatt. Ya. Kalau stepnya 1, berapa miliwatt keluar? Gitu. Biasanya saya selalu menggunakan supaya aman itu, incrementnya adalah 0,1 dBm. Jadi perubahannya real gitu. Oke, bisa dipahami nih, untuk udah mancar nih. Kalau nggak pecah nanti radionya terus setelah kita connect, kita lepas pasti 1 miliwatt itu masuk. Jadi matikan ini, itu mau kita tinggal mau makan mau apa aman
ya. Ini frekuensinya sama seperti tadi. Frekuensi, kalau saya berbicara frekuensi, misalkan 134 MHz. Sekarang respon sebelum dia respon kabel, satu lagi tadi modulasi. Alasan kenapa di sana dipakai 1 kHz, memang kita hanya ada dua pilihan. Kalau FM 1 kHz atau 400 Hz. Nah itu, makanya saya terpaksa menggunakan 1 kHz. Saya tinggal tekan di sini 1 kHz di FM, modulasinya ya, kHz 1 kHz internal FM. Jadi informasinya 1 kHz, carry-nya 134 MHz. Yang bisa kita ubah apa? Indeks modulasinya ini. Mau berapa persen? Ya. Apakah over modulation, under modulation, itu kalian sudah pelajari di sana. Tinggal kita ubah. Saya ya. Nah, itu kira-kira yang ini, kira-kira 134 mega dia membaca, dia mampu nggak membaca? Ini saya lihat frekuensinya. Saya kasihkan 134 mega. Jadi ya itu hutan belantara tadi, kabel pun harus kita pikirkan gitu ya. Nah, ini saya kasihkan misalkan minus 30 dBm, amplituda minus 30 dBm. Kita lihat mampu ya. Modulasinya saya off kan dulu. Off semua ini. Jadi ini udah short kayaknya ya. Oh, ininya ke apa? Kegoyang. Sebelumnya nggak 30 dBm, saya coba. Ya. Kita lihat berapa frekuensi yang dia keluarkan di sini. Harusnya 134. Ini untuk membaca frekuensi yang sampai 1 giga. Yang sebelah sini untuk membaca frekuensi 10 sampai 100 mega. Jadi alatnya itu masih terpisah. Ini dia mampu membaca di 134 mega untuk daya minus 30 dBm. Jadi bagus ini. Sekarang saya naikkan, saya turunkan lagi dayanya. Misalkan lebih rendah lagi. Ya. Pakai increment tadi, amplitude increment 0,1 dBm. Kita turunin ya, mampu lagi. Masih terbaca, ya, sebagus ya. Oke, kita coba kabel yang lain, ambil salah satu kabel di sana. 100 watt. Apanya? Oh, dayanya ya. 250. Jadi pembacaan kita tuh bisa salah ya, bisa kacau gitu. Karena kabelnya sendiri ngerespon seperti itu. Makanya kita ada kuliah memang mempelajari karakteristik dari kabel. Saya turunkan, kalau mungkin saya naikkan dayanya makin dia nggak mampu, makin ngacak. Mungkin dayanya kecil, padahal tadi di itu aja di IndiHome aja minus 25 apa namanya dBm ya, minus 33 ngacak kabelnya. Sekarang saya naikin dayanya. Saya cari sampai dayanya saya perbesar di 29. ya, di 22, 23. Nah, ini udah mulai berubah ya. Nah, jadi kalau saya mau ngasih daya, ya nggak boleh besar-besar, ya harus besar. Di minus 25 MHz dia bisa.
Jadi kesalahan praktikum tadi kadang-kadang bukan salah ngerakit, tetapi salah milih kabel. Itu juga di lapangan. 134, apakah betul kalau di sini dayanya minus 26,5 dBm, di sini akan keluar segitu juga? Enggak. Nah, cek ya ini ya. Saya nyalakan. Saya matikan dulu karena nggak saya pakai. Nah, ini sederhana sekali sih. Ada frekuensi, span, amplituda, marker, itu aja kira-kira yang paling gampang ya. Frekuensi tentunya untuk mengubah frekuensi, span untuk melihat apa supaya lebih lebar atau lebih kecil, amplituda untuk mengamati amplituda, level amplitudanya berapa. Saya pasang di sini. Termasuk konektor, kalau kita salah milih juga sama. Konektor itu ada yang 25, ada yang 50 ohm, ada yang 75. Saya ingin mengamati 134 mega, dayanya minus 26,5 dB. Ini saya set frekuensi. Tentunya karena satu frekuensi adalah senternya 134. Nah, ini senternya bisa saya ubah 100, 3, 4 ya, satuannya megahertz. Nah, itu daya yang keluarnya. Spektrum satu frekuensi. Kemudian saya ingin lihat berapa daya ini dari situ. Nah, berarti markernya yang harus saya ambil. Marker saya aktifkan, markernya masih on. Markernya bisa saya pilih marker 1, 2, 3, 4 yang mana? 2, 3, 4, 5. Nah, saya marker 1 misalkan. Berapa sih dayanya? Terus tinggal saya tuh puncaknya tuh peak ya. Minus 31,24 dBm, 133,46 MHz. Itu spellingnya ya. Harusnya dayanya adalah minus 26,5. Ternyata udah ngeredam kabel. Ini minusnya bukan lebih besar ya, lebih kecil ya. Jadi 31 dengan 26 berarti 5 dB yang teredam dimakan oleh kabel ini. Nah, itu semeter. Kalau setiap 1 meter dia makan 5 dB, pemancar itu kan sekitar 250 meter ya. Ada yang sampai setengah kilo. Bayangkan sampai ke bawah itu sinyalnya habis. Gitu. Makanya per meter kabelnya tuh luar biasa harga span. Spannya misalkan di sini boleh manual, boleh pakai ini. Saya coba ya, spannya bisa nggak? 50 tadi 100. Ya inilah kelemahan dari situ, dia bergeser. Sebenarnya frekuensinya tetap, nilainya tetap, hanya titik pengamatannya yang nggak bagus. Kalau alatnya bagus dia tetap di center. Ini spannya 2 giga. Saya kembalikan lagi tadi. Saya ini dulu senternya 1 giga itu. Senternya tadi di 134. Harus manual. Frekuensi center 134 ya. Spannya kita cari secara manual sini untuk memperlebar. Ini sambil saya turunkan, jadi itu adalah 268 sambil 200 mega spannya. 200 mega. Nah, lebih lebar ya. Span lagi 150 mega. Nah, itu. Nanti kalau spektrum, sebenarnya kalau FM itu kan terlihat nih semua garis-garisnya itu. Tapi di sini susah, nggak bisa. Jadi setiap sinyal itu diubah menjadi satu garis. Kita coba. Saya naikin lagi, naik modulasinya. Ini harusnya gerigi ini adalah satu garis-garis. Spannya saya ubah lagi menjadi 100.
50. Nah, dia udah nggak mampu lagi. Itu kelemahan di sini. Padahal kalau saya perlebar tadi saya bisa melihat semua spektrum FM sesuai dengan fungsi bezel. Bezel saya pikir sudah dipelajari. Bezel ya. Tadi kan yang saya lebarkan tadi, kalau sel itu ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu, sehingga saya bisa melihat ini satu frekuensi, ini senternya, frekuensinya. Saya bisa menghitung berapa lebar bandwidth FM, berapa daya FM. Nah, tapi karena ini secara praktikumnya susah, nggak mampu alatnya, kita nggak bisa. Sebelumnya enak sekali pakai sinyal horn itu. Itulah kelemahan dari